Kesepakatan gencatan senjata Hamas dan Israel berada di atas lapisan es tipis setelah timbulnya eskalasi konflik di Gaza. Baik Hamas maupun Israel, keduanya beradu lempar tudingan dan saling menyalahkan satu sama lain. Hamas menyebut Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata, begitu pula dengan Israel. Imbasnya, pertukaran sandera mendatang terancam batal jika eskalasi terus memanas. Di sisi lain, Trump mengancam akan mengacak-acak Gaza jika gencatan senjata tersendat. Apa yang sebenarnya terjadi di Gaza saat ini? Sabtu 15 Februari 2025 seharusnya menjadi kali ke-6 Hamas membebaskan sandera untuk ditukar dengan tahanan Israel. Namun, hanya 5 hari sebelum hari pembebasan, Hamas mengancam akan membatalkan pelepasan para sandera. Hamas menuding Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menangguhkan kembalinya warga Palestina di Gaza Utara, menembak warga sipil, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Hamas melaporkan Israel telah memblokade masuknya 60.000 rumah darurat, 20.000 tenda, bahan bakar, dan perlengkapan alat berat untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur. Padahal semua hal itu telah disepakati untuk tak dilakukan dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimulai sejak 19 Januari 2025. Hal itu disampaikan oleh juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, pada Senin 10 Februari 2025. Selain karena adanya laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel, rencana Trump soal Gaza juga menjadi salah satu alasan Hamas berang. Pasalnya, Trump berencana untuk mengusir paksa warga Palestina dari Gaza demi membangun perumahan elit di wilayah kantung itu. Pejabat Hamas, Ismail Ridwan pun menegaskan bahwa pihaknya menolak mentah-mentah usulan Trump. Pasalnya, warga Palestina tak ingin mengulangi masa lalu kelam ketika mereka terusir karena pencaplokan wilayah oleh Israel pada 1948. لا يمكن لأحد أن يخرجنا من أرضنا ففلسطين لنا وغزة جزء من فلسطين وهي عزيزة على قلوبنا ولا يملك أحد حق أن يخرج شعبنا من أرض غزة ولا فلسطين بل الذين يخرجون من هذه الأرض هم الذين جاءوها ومثلوا عدوانا على شعبنا واحتلوها الصهاينة هم الأولى أن يخرجوا من هذه الأرض وليس أهلها الطبيعيين والشرعيين المتمسكين بالأرض. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Israel dan Amerika Serikat? Setelah mendengar ancaman Hamas, Trump membalasnya dengan ancaman lain yang lebih keras. Trump menyebut jika Hamas tak mengembalikan sandera pada Sabtu 15 Februari 2025, maka ia tak segan untuk memporak-porandakan Gaza. Trump menegaskan akan menghadirkan neraka di Gaza jika Hamas tak menyerahkan sandera pada Sabtu 15 Februari 2025 pukul 12 siang waktu setempat. I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2, Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy. What's happened? How people can be that mean to do. I mean, the one guy was laughing when a hostage he thought his family was alive, found out the family was dead, and his captor, so to speak, started laughing because he thought it was so funny. You know, this is a different group of people. No, I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it, but
from myself Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. Selain mengancam Hamas, Trump juga turut mengomentari soal rencananya mengusir paksa warga Gaza dari tanah mereka. Trump meyakini bahwa semua warga Palestina di Gaza akan angkat kaki dari tanahnya. What about the Palestinians who just won't leave? Our team has spoken to many. They're all going to leave when they have a place that's a better alternative. When they have a nice place that's safe, they're all going to leave. It's a hellhole right now. Adapun Trump disebut-sebut telah memaksa Yordania dan Mesir untuk mau menampung warga Gaza yang terusir dari tanahnya. Jika enggan menampung para pengungsi Gaza itu, Trump mengancam akan menahan bantuan dari Amerika Serikat untuk Yordania dan Mesir. Mr. President, back on Gaza, you talked with Fox News about the billions of dollars we pay for Jordan and Egypt every year. Would you withhold aid to these countries if they don't agree to take in the Palestinians? Yeah, maybe. Sure. Why not? You mean if Is that they part of don't the deal that you agree? mentioned? If they don't agree, I would conceivably withhold aid. Yeah. Trump telah menyuarakan tanggapannya. Kini, bagaimana Israel menyikapi ancaman dari Hamas? Mengetahui gencatan senjata berada di ujung tanduk dan perang berpotensi kembali pecah, militer Israel segera menyusun rencana. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut bahwa militer Israel kini tengah berada pada kesiagaan level tertinggi. Jika kesepakatan batal di tengah jalan, Israel telah bersiap untuk mengutus pasukannya secara signifikan ke Gaza. Delegasi Israel yang dikirim ke Qatar untuk membahas kesepakatan gencatan senjata pun telah ditarik pulang ke Israel. Adapun gencatan senjata saat ini merupakan tahap pertama dari 3 tahapan. Barulah di tahap kedua, semua sandera sudah dibebaskan dan militer Israel angkat kaki dari Gaza. Sementara di tahap terakhir, perdamaian sudah dijalankan di Gaza dan rekonstruksi mulai dilakukan. Sejauh ini, sudah ada 21 sandera Hamas dan lebih dari 730 tahanan Palestina yang dibebaskan sejak 19 Januari 2025 hingga Selasa 11 Februari 2025. Jika Hamas dan Israel membatalkan kesepakatan gencatan senjata, hal itu akan berimplikasi pada banyak hal. Pertama, perang Israel dan Hamas kembali pecah. Kedua, Trump memainkan andil dalam membantu Israel melawan Hamas. Ketiga, kemungkinan nihil terbangunnya kembali kota Gaza. Hamas mengancam akan membatalkan pembebasan sandera karena Israel dilaporkan melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Mulai dari blokade pengiriman bantuan kemanusiaan hingga penembakan terhadap warga sipil di Gaza. Trump yang mendengar ancaman itu membalas akan memporak-porandakan Gaza dan menghadirkan neraka di wilayah itu. Kira-kira bisakah para pihak yang terlibat dalam konflik tetap mempertahankan kesepakatan gencatan senjata hingga ke tahap berikutnya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.